Hai teman-teman santuy, selamat datang kembali dalam review Alur Kerasakti part ke-10, di mana pada video kali ini agak sedikit unik karena saya akan membahas sejarah, asal-usul dan kisah Keratung Pei yang sebenarnya dibandingkan dengan Keratung Pei yang selama ini Anda lihat melalui film Kerasakti. Bukan hanya Keratung Pei saja, nantinya kita juga akan menyinggung dua ekor kera ajaib lainnya selain Gokong dan Tung Pei, yaitu kera bertelinga 6 dan kera kuda merah. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan Jin Yong, sang pengarang cerita trilogi Raja Wali yang fenomenal, dan percaya atau tidak percaya, Jin Yong adalah penggemar Keratung Pei. Salah satu karya silatnya sangat berhubungan dengan kisah nyata Keratung Pei. Nah, sambil melanjutkan plot alurnya, nanti saya akan ceritakan bagaimana sih kisah Keratung Pei yang sebenarnya dan apa hubungannya dengan kisah usia Jin Yong. So, pastikan teman-teman untuk tidak men-skip video ini, serta jangan lupa untuk like dan memberikan komentar. Mari kita mulai. Pada bagian video sebelumnya, kita telah melihat Keratung Pei yang telah menelan pil siluman sekalipun tetap dikalahkan oleh Sun Gokong. Dewa Alis Emas lalu membawa Tung Pei menemui Ratu Siluman Ular yang menceritakan kisahnya. Rupanya burung yang selalu menemani Tung Pei adalah dirinya. Awalnya dia adalah peri burung, namun karena Raja Siluman Ular jatuh hati padanya dan mengubahnya menjadi seekor ular. Dengan wujud ular itu, ia kembali ke pavilion, akan tetapi para penduduk tidak mengenalinya dan mereka mengusirnya dan melemparinya dengan batu, sehingga ia yang merasa sudah tidak punya tempat lagi setuju untuk menikahi siluman ular. Namun di malam pertamanya, peri burung menggigit anunya hingga putus, kemudian mengambil kekuatannya dan berhasil menguasai negeri siluman. Selesai bercerita, Ratu Ular pun mengangkat Tung Pei untuk menjadi pemimpin negeri ini di hadapan semua siluman. Meski menasihati agar tidak mencari perhitungan dengan Gokong yang amat sakti, Tung Pei yang terlanjur sakit hati tetap bersikeras untuk melakukan pembalasan dendam. Maka itu Ratu Siluman Ular pun mengakui bahwa tubuhnya terdapat sebuah pil siluman yang berkekuatan 500 tahun. Dengan sukarela, pil itu pun diekstrak dari tubuh siluman ular ke tubuh Keratung Pei. Sementara itu, Gokong yang masih dalam masa-masa merayakan kemenangan terhadap Tung Pei, ia berpesta hingga mabuk, dan Dewi Kuan Yin yang kala itu tiba tidak bisa memperingati Gokong akan bahayanya situasi yang harus ia hadapi ke depannya. Kau harus menyadari hal ini. Setelah menerima pil dari siluman ular, kekuatan Tung Pei sudah jauh di atas Sun Gokong. Namun Tung Pei diperingatkan, bila Gokong bergabung dengan 5 siluman lainnya, maka ia tetap akan bisa dikalahkan. Kelima siluman itu adalah Gumoong, Putri Kipas, Siluman Gagak, dan Gajah Tinggi. Dan yang kelima, ia masih belum tahu siapa gerangan tersebut. Maka itu Tung Pei pun tidak gegabah menyerang. Mereka membuat strategi untuk memisahkan rombongan Gokong. Siluman Mimpi menyusup ke mimpi Putri Kipas sehingga Putri Kipas langsung bertengkar hebat dengan Siluman Gagak. Padahal sebelumnya Putri Kipas sudah setuju bila suaminya menerima Gagak sebagai istri kedua. Hei, bangun! Gagak sial, cepat bangun kau! Aduh. Akibatnya Putri Kipas mengipas Gagak hingga terpencar dari rombongan. Lalu Putri Kipas yang merasa bersalah bersama Gumoong mencari Gagak sehingga kedua orang ini pun ditelan oleh Tung Pei. Lalu Tung Pei juga menelan Gagak dan menelan Gajah Tinggi. Di lain tempat, Parkit berkenalan dengan Perdana Menteri kura-kura yang melayani Raja Naga. Kura-kura yang diminta Parkit untuk meramalkan jodohnya dengan Gokong malah membuat ramalan lain. Ramalan itu mengatakan Kerasakti akan menghadapi lawan yang sangat kuat sehingga membutuhkan bantuan dari 5 orang. Ia mengatakan kelima orang itu adalah Kerbau, Gagak, Gajah Tinggi, dan Putri Kipas. Mengaku kalau ia tidak tahu siapa orang kelima itu, padahal orang kelima itu adalah dirinya yang pengecut. Apa yang tidak mengatakannya? Tidak. Jangan dengarkan ocehan anak-anak. Parkit yang cemas kemudian memperingati Gokong akan masalah tersebut, tetapi Kerasakti yang terbuai oleh kemenangan sebelumnya terlalu sombong untuk memberikan perhatian terhadap peringatan yang begitu berbahaya itu. Tung Pei lalu datang menantang untuk bertanding lagi. Taruhannya masih sama, jika Gokong kalah maka tugas mengambil kitab suci harus diberikan kepadanya. Dalam pertarungan, Gokong mulai merasakan betapa saktinya Tung Pei yang telah menelan Kerbau dan lainnya. Tampaknya ia sudah terlalu telat untuk menyesali kesombongannya. Gokong hanya bisa membawa guru dan adiknya mundur, tetapi Keratung Pei mempermainkan mereka dengan menurunkan salju yang sangat lebat. Lalu cuaca dingin yang ekstrim itu Tung Pei rubah menjadi cuaca super panas sehingga kondisi Samcong menjadi sangat riskan untuk bertahan hidup. Sementara Gokong yang terluka berat tidak berani keluar menghadapi Tung Pei. Wuching lalu pergi untuk mencari pertolongan dari Dewi Kuan Yin. Ia berlari dengan sekuat tenaga hingga ke hutan babu, tapi kala itu Dewi tidak ada di sana. Sampai-sampai ia pun membawa sebuah patung Dewi dari kuil untuk berlari terus-menerus. Aksi Wuching memang bodoh, tetapi ketulusannya untuk menyelamatkan guru memang tak perlu diragukan. Mereka akan tewas. Aku mohon Dewi.
Ulurkan tangan. Bagaimanapun juga, setelah Wuching kembali dengan tangan kosong, Gokong berencana untuk mengakui kekalahannya pada Tong Pei agar guru mereka yang selamat bisa diselamatkan. Lalu ia akan mencari waktu untuk memulihkan lukanya dan menyelamatkan mereka semua di kemudian hari. Rencana penyerahan diri Gokong ini disambut baik oleh Kerah Tong Pei, tapi tidak serta-merta Gokong dibiarkan pergi begitu saja. Setelah Tong Pei berjanji akan melayani Samcong dengan sepenuh hati, ia meminta Pat Kai untuk memukul Gokong sampai kehilangan semua 72 ilmu sihirnya. Dengan terpaksa dan dengan cara seperti itulah Kerah Sakti kehilangan semua kekuatannya. Dan untuk itu Tong Pei juga memuntahkan kerbau, putri kipas dan gagak yang ia telan sebelumnya, namun ia menolak untuk memuntahkan gajah Tingti. Sementara Tong Pei menggantikan posisi Kerah Sakti untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Gokong yang kini hanyalah kera biasa tak berdaya saat ia bertemu dan dibuli oleh siluman kecil sekalipun. Beruntungnya parkit kecil yang selalu perhatian kepada Gokong datang tepat waktu bersamaan dengan kura-kura. Gokong kemudian dibawa ke kediaman kura-kura untuk mendapatkan penyembuhan luka. Awalnya kura-kura menolak untuk membawa Gokong ke kayangan untuk mencari bantuan, tapi singkat ceritanya saat Gokong dibawa ke sana, mereka malah bertemu dengan Dewa Erlang yang memandang rendah Kerah Sakti yang kini sangat patut dikasihani kondisinya. Dan Gokong malah ditendang oleh Yang Chen Dewa Erlang hingga jatuh kembali ke bumi. Tak akan kuhalangi. Di sisi lain, Tong Pei sangat menikmati perjalanannya. Samcong hanya bisa diam saat Pat Kai dan Wuching diminta untuk bersikap galak dan kejam selayaknya siluman. Demi menjilat kepada Kerah Tong Pei, Pat Kai lalu mengajari adiknya yang bodoh itu cara agar berlaku kasar dan galak terhadap semua orang yang mereka temui. Dewa Bumi pun menjadi sasaran dari Pat Kai dan Wuching yang terpaksa berlaku kasar menggebukinya. Lalu Yelau yang tak tahu menau datang ke sana juga ditawan oleh mereka. Dewa jodoh itu diminta untuk melihat perjodohan antara Tong Pei dengan siluman ular, di mana Yelau mengatakan bahwa kedua insan itu tidak akan bisa bersatu, sementara Pat Kai hanya bisa panik dengan keselamatan Yelau. Emosi, Kak. Nyalinya kecil, aku sudah pernah melihatnya. Iya betul sekali. Usai itu, Pat Kai dan Wuching diam-diam menggunakan penerawangan mereka untuk mengecek perkembangan kakak pertama. Terlihat kalau Sun Gokong tengah putus asa dan hanya bermain-main di sepanjang hari. Sementara di tempat lain terlihat Gumoong, putri kipas dan Gagat tengah berlatih giat untuk melakukan rematch terhadap Kerah Tong Pei. Sama seperti kera lainnya yang suka bermain, Tong Pei yang dalam perjalanannya tengah memamerkan jurus tendangan kaki gajah Tingti yang baru ia sempurnakan cukup kaget melihat ada sebuah luka pada kaki gajah yang sakti itu. Samcong yang ikut menyaksikan lalu menceritakan kisah gajah Tingti. Alkisah, gajah adalah raja hutan yang kemudian kekuasaannya dikudeta oleh kemunculan singa. Tak terima dengan kenyataan itu, gajah mencari nasihat dari orang-orang bijak agar mengembalikan statusnya sebagai raja hutan. Gajah itu pun diminta untuk menemui seorang penebang kayu yang bisu. Kakek tua yang tak bisa berbicara itu hanya memberikan isyarat dengan menunjukkan tangan ke langit, menghentakkan kaki ke tanah, dan memegang sebuah kapak. Isyarat itu diterjemahkan oleh gajah bahwa untuk meningkatkan kekuatannya ia harus mencari senjata ke alam langit maupun ke alam bawah tanah. Gajah itu pun menembus kayangan dan juga neraka untuk mencari senjata yang kuat hingga menemukan sepasang gading yang sangat keras. Sayangnya sejak saat itu pula gading yang begitu berharga itu memancing keserakan manusia, sehingga kaum gajah mulai diburu dan diambil gadingnya. Untuk itu gajah mencari si kakek penebang kayu lagi. Kali ini kakek itu sudah bisa bicara, mengatakan bahwa si gajah telah menyalakan bahasa isyaratnya sebelumnya. Menunjuk ke langit, menghentakkan kaki ke tanah dan memegang kapak, menandakan ia setiap harinya selalu bangun pagi dan bekerja keras untuk menebang pohon. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dengan ketekunannya ini ia bisa menggunduli seluruh hutan, dan itulah kunci kekuatan yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan itu, gajah pun menjadi sangat menyesal sehingga ia kembali menemui Buddha untuk mengembalikan gading yang ia curi. Tetapi pengembalian itu menjadi sebuah hal yang mustahil. Untuk itu si gajah pun menggunakan besi kain dari neraka untuk ditancap ke kakinya sebagai hukuman atas dirinya yang bodoh karena telah mencari kekuatan yang semu. Atas aksinya ini, Buddha pun menobatkan gajah sebagai hewan suci dan diberikan gelar sebagai gajah Tingti. Usai menceritakan hal itu, Samcong pun menasihati Tong Pei bahwa Tong Pei tidak ada bedanya dengan gajah Tingti yang memperebutkan status raja hutan dari singa. Iri hati hanya akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari, dan belum terlambat bagi Tong Pei untuk meletakkan senjata dan bertobat. Di Gunung Huako, Gua Suilian, Gokong terlihat benar-benar putus asa. Bahkan ketika keempat temannya datang untuk menyemangati,
Semuanya tampak sia-sia. Kera itu terlihat telah kehilangan semua harapannya. Patkai dan Wuching yang menerawang perkembangan kakak pertama mereka cukup kecewa dengan hal itu. Beritanya malah mencari kutu, kurang ajar kau, awas ya. Kakak. Dan secara tiba-tiba Tung Pei menangkap bahasa mereka dan akhirnya mempelajari kalau mereka semua memiliki rencana untuk melawannya. Atas hal ini, Tung Pei pun tidak ingin membawa mereka menuju ke barat lagi dan malah menangkap mereka semua untuk dibawa kembali ke negeri siluman. Di bawah tawanan, Patkai berhasil menukar informasi dengan seekor burung yang merupakan teman Gagak. Patkai mengatakan mereka akan dibawa ke negeri siluman dan meminta agar yang lainnya mencegat kera Tung Pei di tempat yang telah disepakati. Dalam keputusasaannya, jarum bajak sakti lalu menunjukkan Gokong keadaan Samcong yang tengah disandera. Jarum emas itu lalu membawa Gokong ke alam tak terbatas, mengingatkan Gokong bagaimana dulunya ia berhasil melatih 72 ilmu sihir perubahan di alam itu. Menerima pesan Patkai dan siluman burung, Parkit kecil kemudian berhasil meyakinkan Perdana Menteri Kura-Kura untuk bertarung bersama mereka untuk menghentikan Tung Pei. Mereka semua lalu mencegat Tung Pei yang mengarah kembali ke negeri siluman. Meski awalnya bisa memberikan perlawanan, namun pada akhirnya mereka semua yang terluka hanya bisa mengambil posisi bertahan dan berlindung di dalam cangkang kura-kura yang terus diinjak oleh kaki Gajah Tingti. Pada momen itulah Gokong telah kembali, dan walaupun mereka semua melakukan keroyokan, kera Tung Pei terlalu tangguh, ditambah lagi skuad mereka yang tidak lengkap karena si kura-kura terluka parah. Beruntungnya, Wuching yang bodoh teringat dengan luka di kaki Gajah Tingti sehingga mereka pun menduga disitulah titik lemah yang harus mereka serang. Dengan akal yang cerdas, Gokong berhasil menyerang bagian luka kaki Gajah Tingti dan benar saja Tung Pei dikalahkan dan kehilangan semua kekuatannya. Dan untuk yang ketiga kalinya, Gokong mengampuni nyawa kera Tung Pei, tetapi kera itu kali ini benar-benar sangat sekarat dan berhasil ditemui siluman ular sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Tung Pei menitipkan pesan agar siluman ular membalaskan dendamnya dan Ratu Ular pun bersumpah akan menggenapi pembalasan itu di kemudian harinya. Aku harus menghabisi dirimu. Oke, sampai di sini mari kita bahas secara mendalam kisah kera Tung Pei dan kera ajaib lainnya berdasarkan mitologi yang sesungguhnya. Dan apa sih hubungannya dengan salah satu karya Wuxia Jinyong seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi berdasarkan pembabaran dari Buddha Rulai bahwa ada 4 kera ajaib yang dilahirkan di dunia ini, yaitu kera batu yang tak lain dan tak bukan adalah kera sakti Sun Gokong. Kera batu digambarkan sangat ahli dalam ilmu perubahan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan dipahaminya dengan baik, dan ia juga mampu merubah arah pergerakan planet maupun bintang. Kera yang kedua dipanggil Cekou Mahou, dan ini dapat diterjemahkan sebagai Red Horse Monkey atau kera berpantat merah yang menyerupai babon. Kera ini sangat berumur panjang dan bisa menghindari kematian karena ia memahami konsep yin dan yang, memahami urusan-urusan manusia dan kesehariannya. Yang ketiga disebut sebagai Liu Mihou atau kera bertelinga 6. Dalam kisah perjalanan ke barat yang sebenarnya, kera inilah yang sebenarnya bersaing dengan Sun Gokong untuk mengambil kitab suci, dan bukanlah si kera Tung Pei seperti yang kita lihat dalam film ini. Kera bertelinga 6 ini memiliki pendengaran yang sangat peka, arif terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan, dan memiliki pengetahuan tentang masa lalu maupun masa depan, paham dengan segala sesuatu, dan intinya kera ini adalah kera yang sangat berpengetahuan luas. Dan yang keempat adalah kera Tung Pei. Dalam bahasa Cinanya disebut Tong Pi Yen Ho atau kera berlengan panjang. Kera Tung Pei adalah kera yang mampu memanipulasi planet dan bintang, mengambil matahari maupun bulan, menyusutkan 1000 gunung, serta mempunyai kebijaksanaan untuk membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Nah, jika kera bertelinga 6 yang bersaing dengan Sun Gokong untuk mengambil kitab suci, kenapa malah kera Tung Pei yang dimunculkan dalam serial ini? Terus terang, menurut saya ini hanyalah preferensi dari sutradaranya saja dan tidak ada sebuah alasan khusus di baliknya. Lantas, bagaimana kisah kera Tung Pei yang sebenarnya? Kisah kera Tung Pei tidak bisa dipisahkan dari kisah The Ye Maiden, yaitu novel silat tulisan Jinyong. The Ye Maiden menceritakan seorang wanita bernama Acing yang bertemu dengan seekor kera yang mengajarinya silat. Setelahnya Acing menjadi sangat kuat, dan dengan sebilah ranting saja ia mampu mengalahkan 2000 prajurit perang. Namun cerita Ye Maiden yang ditulis oleh Jinyong ini juga sudah dimodifikasi dari mitologi aslinya. Berdasarkan mitologinya,
Alkisah gadis Ye atau The Ye Maiden hidup di masa periode musim gugur dan musim semi yang berlangsung sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu tengah terjadi peperangan antara negara Ye dan negara Wu, di mana pada masa itu negara Wu memiliki seorang ahli strategi yang sangat terkenal yaitu Sun Tzu. Mendengarkan kehebatan gadis Ye dalam ilmu berpedang, Kaisar mengundang gadis Ye untuk mengajari prajuritnya, namun di tengah perjalanannya gadis ini dihadang oleh seorang kakek tua bermarga Yen menantangnya untuk bertarung. Dengan bambu dan ranting, gadis dan kakek Yen ini bertukar jurus, di mana pada akhirnya kakek itu yang mengagumi kemampuan gadis tersebut menunjukkan wujud aslinya sebagai seekor kera putih, dan kera itu adalah Kera Tungpei yang mengangkat gadis Ye sebagai gurunya. Pada akhirnya gadis Ye dan Kera Tungpei lah yang menolong negeri Ye dalam peperangannya melawan negeri Wu. Di saat mencapai kemenangan, Kaisar yang ingin memberikan hadiah tidak mampu menemukan gadis Ye dan Kera Tungpei yang menghilang bagaikan ditelan bumi. Dipercaya bahwa gadis Ye ini adalah jelmaan dari Qiu Tianxianni atau Dewi Perang, dan Kera Tungpei juga dikatakan mengikuti dan terus belajar dari Dewi Perang, sehingga kelak kera ini mampu memanipulasi planet, memindahkan matahari maupun bulan, dan menguasai berbagai kesaktian lainnya. Nah, itulah dia penggalan kisah 4 kera ajaib dan kisah Kera Tungpei itu sendiri. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk memberikan like, dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Dan kita akan berjumpa lagi ya di video berikutnya pada babak baru perjalanan Tong Samcong dan ketiga muridnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.